Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perkoperasian, Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah perkoperasian yang beranggotakan dengan saya sendiri, Marsya Gintan, dengan NIM 210530880, dan rekan saya Jordi Arya dengan NIM 210530075. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian dan prinsip-prinsip koperasi. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sistem ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan. Pengertian koperasi menurut ILO atau International Labour Organization. Menurut ILO, koperasi adalah perkumpulan orang-orang dengan tujuan ekonomi yang ingin dicapai, di mana anggotanya bergabung secara sukarela. Berarti tidak ada sama sekali unsur keterpaksaan di sini. Selanjutnya, pengertian koperasi menurut Chaniago. Menurut Chaniago, koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan pada anggotanya untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk memperoleh kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, koperasi menurut Hatta. Menurut Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua, membuat seorang. Selanjutnya, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Kekoperasian Pasal 3 tersebut disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi Arya Putra dengan NIM 210530075 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip koperasi. Prinsip pertama yaitu prinsip dari Mungner. Hans Mungner meyakinkan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut. Gagasan umum yang pertama yaitu menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan. Prinsip-prinsip koperasinya: keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan terbuka, pengembangan anggota, identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Yang kedua yaitu demokrasi. Prinsip-prinsip koperasinya: manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang. Selanjutnya, yang ketiga, kekuatan modal tidak diutamakan. Prinsip-prinsipnya: modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi. Yang keempat, ekonomi. Prinsip-prinsipnya: efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi, perkumpulan dengan sukarela. Kelima, kebebasan. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Selanjutnya, keadilan. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi. Yang terakhir yaitu memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan. Prinsip-prinsip koperasinya: pendidikan anggota,
Selanjutnya prinsip dari Rochdale, yaitu yang pertama penguasaan secara demokratis, kedua keanggotaan yang terbuka, ketiga bunga atas modal dibatasi, yang keempat pembagian SHU kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota, kelima penjualan sepenuhnya dengan tunai, keenam barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan, 7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi. 8. Netral terhadap politik dan agama. Selanjutnya prinsip dari Raiffeisen dan Hermann Schulz. Prinsip dari Raiffeisen yaitu yang pertama swadaya, kedua daerah kerja terbatas, 3. SHU untuk cadangan, 4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas, 5. Pengurus bekerja atas dasar sukarela, keenam usahanya kepada anggota, dan terakhir keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Selanjutnya Hermann Schulz, prinsip-prinsipnya yaitu swadaya, daerah kerja yang tak terbatas, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota, tanggung jawab anggota terbatas, pengurus bekerja dengan mendapat imbalan, usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota. Selanjutnya prinsip dari ICA, International Cooperative Alliance. ICA didirikan tahun 1895, merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia. Hasil sidang ICA tahun 1934 di London, Paris tahun 1937, DPI Praha tahun 1948, di Bornemund tahun 1963, di Wina tahun 1966, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang mengacu prinsip-prinsip Rochdale selalu ada perubahan dan penerapan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Sidang ICA di Wina tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat. Kedua, kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara. 3. Modal menerima bunga yang terbatas, itu pun bila ada. Keempat, SHU dibagi 3, yaitu sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat, sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing. 5. Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus. 6. Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selanjutnya, prinsip koperasi Indonesia. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Keenam, pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.